Halo semuanya, perkenalkan nama saya Solidio Gloria Hutagalung dengan NIM A1C3200014 dari kelas reguler A, Prodi Pendidikan Fisika, Angkatan tahun 2020. Sangat menarik bagaimana jika kita semakin dalam untuk mempelajari ke dalam atom. Sebelum saya langsung masuk ke dalam materi, saya menyarankan untuk teman-teman sekalian agar dapat berpartisipasi aktif dalam mengikuti pelajaran ini atau mendengarkan penjelasan ini. Teman-teman dapat mengambil buku catatan dan juga pena atau gunakan pengolah kata pilihan dan untuk membuat catatan. Saya berharap dari penjelasan saya mungkin dapat menginspirasi dan juga membantu teman-teman sekalian. Tanpa basa-basi lagi, selamat menikmati. Pertama kita akan membahas mengenai apa itu elektron. Coba teman-teman bayangkan sejenak situasi di mana ada banyak elektron yang mengelilingi nukleus. Seperti yang kita telah diskusikan, Schrödinger menciptakan model di mana elektron memiliki panjang dan orientasi tertentu untuk menjauh dari nukleus, namun cukup dekat untuk mengalami gaya tariknya sambil mempertahankan kedudukannya dari elektron lain. Ini merupakan sebuah tindakan penyeimbangan yang juga sangat sulit. Namun sehubungan dengan model ini, kita mungkin akan mengharapkan mereka mengorientasikan diri di sekitar nukleus dengan cara apapun yang mengurangi energi mereka. Nah, tapi mengapa mereka bergerak? Mengapa mereka tidak mengarahkan diri mereka sendiri di tempat yang memenuhi ketiga kondisi tersebut dan kemudian bergetar di tempat untuk membuang kelebihan energi yang masuk ke dalam sistem mereka? Pada skala makroskopik, magnet melakukan hal ini. Magnet tidak terpental dan juga magnet akan menempel pada tempatnya atau saling tolak-menolak. Alasan mengapa elektron tidak dapat mengendap adalah karena ini seperti partikel mikroskopis lainnya memiliki sifat kedua tersembunyi yang harus mereka patuhi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penemuan atom Niels Bohr. Seperti yang teman-teman lihat, ini merupakan model atom yang dibuat oleh Niels Bohr. Nah, tak lama setelah model Rutherford yang sebelumnya kita lihat, Bohr kemudian mengedit model agar lebih konsisten dengan temuannya. Dia memperhatikan bahwa selama pengurangan energi dalam elektron, mereka akan melepaskan cahaya. Tapi di situ bukanlah sebuah masalah besar karena cahaya merupakan bentuk energi dan elektron ingin mengurangi energinya. Masalahnya adalah cara unik cahaya yang datang dari atom. Mari kita lihat divergensi singkat ke dalam fisika cahaya untuk mengetahui fenomena tersebut. Selanjutnya yang dapat teman-teman lihat adalah pelangi. Nah, cahaya datang dari warna. Dari cahaya datang warna. Mungkin itu kata yang tepat. Cahaya seperti yang kita lihat adalah campuran energi pada spektrum yang terlihat. Itu mungkin terdengar rumit, tapi sebenarnya cukup sederhana untuk dipahami. Mengingat kita melihatnya setelah hujan dan kemudian terjadi panas atau gerimis. Nah, di sini cahaya putih ketika dibiaskan atau ditekuk melalui suatu zat, contohnya itu air dalam kasus pelangi yang menjadi 7 warna yang kemudian mudah diingat seperti merah, orange, kuning, hijau, biru, nila dan juga ungu. Nah, di sini mereka dibagi menurut ukuran gelombang mereka atau panjang gelombang. Dengan energi cahaya merah
yang memiliki panjang gelombang tertinggi yaitu sekitar 700 nanometer, dan ungu yang memiliki panjang gelombang terendah yaitu sekitar 400 nanometer. Nah, panjang gelombang ini berbanding terbalik dengan jumlah energi, yang berarti bahwa ketika panjang gelombang itu tinggi, maka energinya akan turun. Di sini teman-teman dapat melihat bagaimana ilustrasi ketika panjang gelombang ini berbanding terbalik. Nah, lalu juga ada suatu rumus yang dibuat oleh Max Planck. Kita dapat memperhatikannya, yaitu bahwa E sama dengan H dikali V sama dengan H dikali C per lambda. Di sini dari E merupakan energi dari sebuah foton, H merupakan konstanta Planck yang besarnya yaitu 6,26 kali 10 pangkat min 34 joule second. V merupakan frekuensi dengan satuan Hertz. Lambda merupakan panjang gelombang dengan satuan meter. Lalu C merupakan kecepatan cahaya yaitu besarnya 2,998 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa ketika kita memasukkan angka yang lebih besar ke dalam besaran panjang gelombang atau lambda, energi akan semakin kecil. Dan juga kita harus ingat bahwa ada konstanta lain. Nah, jadi sebenarnya apa sih penemuan yang dibuat oleh Bohr? Teman-teman dapat melihat warna-warna yang saya tampilkan. Nah, di sini dia memperhatikan beberapa warna tertentu yang berasal dari elektron ketika dia mengukur sebuah sistem. Jika elektron benar-benar bisa berada di mana saja di sekitar nukleus, Bohr akan melihat spektrum warna yang terlihat penuh seperti yang dapat kita lihat di dalam pelangi. Nah, dalam istilahnya, elektron ini terkuantitasi, artinya ia hanya melepaskan tingkat energi yang terpisah atau berbeda, bukan yang kontinu seperti pelangi. Nah, untuk gambar yang kontinu itu seperti spektrum warna yang di atas, sedangkan untuk yang di bawah itu biasanya disebut dengan diskrit. Nah, hal ini tadi yang membuat Bohr berpikir bahwa elektron harus berada pada jarak yang tepat dari inti satu sama lain. Ketika elektron berenergi lebih tinggi, menurun pada tingkat energi, mereka akan pergi ke jarak lain yang lebih tepat dari nukleus yang lebih rendah dari yang mereka miliki. Transisi dari orbit yang lebih rendah menciptakan warna cahaya tertentu yang disebabkan oleh energi yang mereka keluarkan. Mungkin meskipun penemuan ini nampaknya masuk akal, namun ini tidak selamanya mudah. Karena ini menghabiskan beberapa banyak waktu untuk penelitiannya itu sendiri. Nah, pertama, elektron tidak hanya terus berkembang secara tak terbatas keluar dari nukleus sesuai dengan keadaan energinya. Anda mungkin membayangkan bahwa jika terlalu jauh, itu hanya akan membebaskan diri dari gaya tarik listrik inti. Seperti ada sebuah konsep yang disebut elektron bebas yang didefinisikan seperti itu. Nah, lalu yang kedua, Bohr tampaknya berpikir di sini bahwa elektron bergerak pada orbit seperti planet di sekitar bintang. Nah, hal ini membuat modelnya benar-benar dua dimensi. Pikirkan tentang hal itu sejenak. Secara realistis, mereka ini merupakan tiga dimensi. Hal ini membatasi elektron dalam modelnya untuk hanya mengembang keluar tumpang tindih dengan masalah pertama. Nah, lalu kemudian ia terus goyah dengan cara yang lebih serius. Lalu dia menjelaskan kembali bahwa elektron ada pada tingkat diskrit karena kuantitasi medan elektromagnetik pada elektron ini berada. Hal ini diteorikan oleh Maxwell yang nantinya akan kita bahas juga. Nah, namun dia di sini gagal
untuk menggali lebih dalam karena hal yang dia gali itu kurang lengkap. Mengapa medan elektromagnetik di sini terkuantitasi? Elektron tentu tidak melakukannya sendiri. Pada kenyataannya, medan elektromagnetik hanya dapat dikuantitasi dengan memasukkan energi diskrit. Nah, itu masuk akal bukan? Jika dikuantitasi, maka ada pada tingkat energi tertentu, maka ada sesuatu yang menempatkan medan elektromagnetik pada tingkat energi tertentu itu tanpa energi harus dihemat. Elektron juga tidak bisa begitu saja menghasilkan energi itu sendiri. Nah, sayangnya Bohr tidak setuju dengan orang-orang dengan jawaban yang benar seperti Albert Einstein contohnya. Louis de Broglie merupakan seorang ilmuwan asal Prancis yang memiliki sedikit pikiran yang berbeda. Dia melihat bagaimana eksperimen Bohr meninggalkannya dan kemudian dia tidak puas dengan modelnya. Lalu ia juga mencoba melangkah lebih jauh dengan berteori bahwa partikel mikroskopis dengan massa juga berperilaku seperti gelombang. Nah, di sini kita menggunakan persamaan yang disebutkan dari atas dari Maxwell dan penemuan Einstein tentang sifat ganda cahaya. De Broglie ditetapkan untuk membuat sejarah. Dia tahu bahwa sebagai partikel bermuatan, elektron kemungkinan besar berada di bawah pengaruh medan listrik dan medan magnet yang membuat pola gelombangnya menjadi elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik didefinisikan sebagai osilasi atau gerakan teratur bolak-balik seperti bandul yang disebabkan oleh medan listrik dan magnet. Ingat persamaan mengenai hukum Coulomb. Nah, di sini ini mendefinisikan kekuatan elektrostatik dari partikel bermuatan. Hubungan ini merupakan hubungan artikel antara partikel, apakah mereka saling tertarik atau ditolak satu sama lain. Nah, hal ini juga akan menyebabkan medan listrik. Seperti terlihat pada gambar, kekuatan medan dari setiap muatan individu ditentukan oleh kekuatan muatan itu. Di sini, magnet dibuat sederhananya setiap kali muatan bergerak. Dengan pengetahuan ini, de Broglie hanya perlu memvalidasi teorinya dengan membandingkannya dengan temuan dari Bohr sambil memperbaikinya untuk menghilangkan kekurangan yang disebutkan sebelumnya dalam model atom Bohr. Untungnya, secara teoritis mudah untuk melakukan ketiganya. Bohr menemukan bahwa elektron harus berada dalam orbit yang ditentukan. Jika tidak, mereka tidak akan menunjukkan energi diskrit dalam bentuk foton ketika mereka berpindah dan tingkat energi yang lebih tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah. Itu berarti elektron harus ada sedemikian rupa sehingga orbitnya tidak terputus dan juga stabil. Nah, di sini kita dapat mendefinisikan gelombang yang konstan dan tidak di bawah gangguan gelombang berdiri. Elektron juga harus sefase dengan orbitnya, yang berarti bahwa mereka tetap pada jalur yang konsisten dari waktu ke waktu. Nah, ini adalah hal yang terlihat seperti pada gambar. Nah, di sini frekuensi gelombang atau berapa banyaknya punuk yang ada murni ditentukan oleh berapa banyak energi yang dimiliki oleh elektron. Nah, faktanya satu-satunya cara yang memungkinkan seseorang dapat memiliki orbit yang tepat karena semakin banyak elektron ditambahkan adalah jika elektron berada pada tingkat energi yang memungkinkannya menjadi gelombang berdiri. Jika elektron menjadi tereksistasi dan energi yang digunakan untuk mengeksistasi mereka tidak cukup untuk membawa mereka ke gelombang berdiri, itu tidak akan pindah ke keadaan energi yang lebih tinggi. Nah, di sini
Juga kita harus memperhatikan bahwa N sama dengan 1 terlihat seperti model atom Bohr, orbit lingkarannya sederhana. Namun, model Bohr hanya benar untuk kasus di mana hanya ada satu elektron, yaitu contohnya seperti atom hidrogen. Nah, terakhir, di sini kita juga merangkumnya dengan baik dengan gelombang bergerak ketiga dimensi menggantikan model atom Bohr yang terbatas. Nah, teman-teman di sini dapat melihat bagaimana cara elektron bergerak, di mana mereka menciptakan dualitas gelombang partikel dari semua benda yang tersusun dari partikel mikroskopis. Kita tahu bahwa elektron juga sangat cepat. Jadi dengan pengamatan, kita tidak akan pernah tahu di mana elektron berada pada lintasan kapanpun. Nah, inilah yang akhirnya mengilhami Schrödinger untuk menciptakan model awan elektron yang kita gunakan saat ini. Terlepas dari kekacauan model itu, elektron di atasnya bergerak dalam pola seperti gelombang yang sama ini. Perhatian Schrödinger tidak seperti de Broglie. Ini hanya untuk membuat model matematika untuk mengetahui kemungkinan menemukan elektron pada posisi tertentu yang berhasil ia lakukan untuk memulai teori orbital. Lalu untuk pada tingkat atom, contohnya tubuh kita berperilaku seperti gelombang dan juga partikel. Nah, saya harap itu tidak membuat kita terjaga di malam hari. Nah, jika ya, lihat saja gambar yang sangat mirip dengan model di atas. Gambar ini juga dapat menenangkan kita sejenak.